mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Hai guys, setelah 7 purnama tidak menyiksa mata dengan jedak-jeduk khas ikan terbang, maka hari ini saatnya menyiksa mata kita untuk mengetahui seberapa kuat mata kita bertahan menyaksikan film yang membuat saya tidak jadi tobat dan memutuskan untuk jadi begundal. We are begundal. Dan daripada berbacot real lebih lama lagi, mari kita gaskan. Film pengazaban ini dibuka dengan pasangan suami istri bernama Yuna dan juga Lina. Ya, dari bentukan suaminya kita sudah tebak siapa yang jadi begundal. Karena saat si Lina merekomendasikan Yuna untuk GB pahala di masjid dengan sholat bareng-bareng, si Yuna malah menolaknya dan lebih memilih nitip doa saja ke istrinya agar dirinya bisa sukses. Doa pun harus pakai ekspedisi ya. Selagi berjalan menuju masjid, datanglah seorang minion level 1 untuk ngebacot. Kok kipas angin yang saya perbaikin sama Pak Herman jadi rusak sih? Ibu kan istrinya, masa nggak tahu sih? Apa hubungannya, kocak? Beruntung ada Pak Ustadz yang mempaus cangkem minion ini sampai dirinya kena mental dan lebih memilih untuk sholat di rumah akibat tak mau dekat-dekat dengan begundal istri Yuna. Nah, di sisi lain, selagi Lina mendelivery doa si Yuna yang melihat dompet Lina pun langsung mengunboxingnya tanpa mengatakan pinjam dulu 100 karena saat Lina selesai mengantar titipan doa milik Yuna, si Yuna pun tak bilang kalau dirinya habis mengambil duit 100. Ya, namanya juga simulasi jadi tikus berdasi. Bahkan saat istrinya udah pergi, mulailah si Yuna memunculkan sifat kebegundalannya dengan melakukan tips and trick agar mendapatkan customer setiap hari. Kalau aku buka semua komponennya dan aku ambil, itu pasti akan rusak lagi. Dan mereka akan servis lagi. Bagus juga ya ide si Yuna. Kemudian saat Lina berjualan menekuni bisnis bubur sumsum kelilingnya, ia pun bertemu dengan tetangganya. Buset, si kakek timbangan keliling yang meminta izin ke Lina untuk membuka usaha yang sama seperti Yuna karena takutnya nanti si Yuna tak terima lalu menggedik si aki-aki ini hingga berkemungkinan didiskualifikasi dari kehidupan. Ya nggak apa-apa, Pak. Namanya rezeki kan udah ada yang ngatur. Setelah mengizinkan istri si kakek yang kebetulan beli bubur dan meminta kembalian, Lina pun langsung terbagong melihat isi dompetnya yang kosong seperti dompet kalian ketika di tanggal tua, hingga memunculkan niat baik suami istri ini karena mereka berniat membantu Lina, yang katanya uangnya yang hilang itu akan dipakai top up diamond dan beli skin Starlight terbaru Alpha. Andai punya tetangga gini ya, bisalah bantu buat beli Vario Rangka Esaf. Di sisi lain, Yuna pun didatangi oleh mama ini lagi yang komplain kipas anginnya tak bisa mengeluarkan rasengan shuriken. Lalu datang lagi mama yang komplain grafik TV-nya seperti game Tirador. Alhasil Yuna yang mendengar itu, ia pun langsung marah dan langsung mengulti para customernya. Kalau sekarang layar ibu yang rusak, bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya itu cuma benerin speakernya. Bener juga ya. Mau dibilang salah juga bener, mau dibilang bener juga salah. Kala itu datang lagi 2 minion ke sana yang entah tak tahu apa pokok permasalahannya. Intinya mereka datang ke sana buat ngebacot dan membela Yuna, berharap sutradara meliriknya dan menjadikan mereka santapan lezat Eudora. Setelah pengopen waran ini dimenangkan oleh Yuna karena dibantu oleh sekutu, Yuna pun bisa melanjutkan kebegundalannya dengan bilang ke customernya kalau TV si bapak ini rusak total sampai nggak bisa hidup padahal baterai remote-nya aja yang kurang diganti. Sampai si Yuna merekomendasikan bapak ini untuk menukar TV-nya dengan TV milik Yuna karena kebetulan si bapak lagi ngebet banget nonton bola malam ini pertandingan MU melawan Kapten Tsubasa. Auto kena tendangan pisang. Malam harinya si Yuna yang baru pulang ia pun mengamuk karena hidangan di rumah tak menyediakan mixu rasa saus tiram. Namun mendengar alasan istrinya tak punya uang, gue jadi pengen gedik cangkem si Yuna dah. Kalau kamu jualan, masih minta sama aku. Ngapain kamu jualan? Duit kamu kemana? Kan elu yang nilep, Bambang. Ya, beginilah simulasi jadi tikus berdasi. Harus dimulai dari orang-orang terdekat dulu. Masih yang ambil ya? Merasa kena tuduhan, si Yuna pun makin mengamuk dan memaki-maki istrinya menggunakan kata-kata seperti Reza Arab ketika masih jadi YouTuber gaming. Itu titit Lalu memilih logout dari rumah untuk menenangkan dirinya. Nah, saat di luar, Yuna pun melihat toko saingannya yang baru ngeh kalau punya saingan. Apaan sih orang tua ini buka kios segala? Wah, ramah sekali ya kata-katanya.
Jadinya si Yuna yang emosi, ia pun langsung melabrak kakek-kakek ini karena bagi Yuna yang hanya boleh membuka usaha builder elektronik hanya Yuna seorang. Jadi siapapun yang berani saingan dengan Yuna siap-siap harus beli immortal atau nyawa tambahan kalau tak ingin didiskualifikasi dari kehidupan. Pokoknya Bapak harus tutup kios ini. Saya minta maaf, Pak, tapi saya janji saya akan bekerja dengan jujur. Ya nggak gitu juga maksud si Yuna, Pak. Apa hubungannya? Mendengar otak si kakek seperti masih memakai sinyal 3G, Yuna pun sempat emosi dengan mengeluarkan kata-kata ramah lingkungan melalui asam lambungnya. Rasanya aku mau hajar si muka orang tua ini. Sangat ramah sekali ya guys. Sampai perlu didaur ulang kata-katanya. Singkat waktu, pagi harinya si Yuna pun kedatangan bapak-bapak ini yang kemarin ditawarin tukar tambah TV-nya. Saya tukar pakai TV ini ya, Pak. Bapak bawa uangnya kan? 1 juta kan? Buset, tukar tambah 1 juta. Padahal 1 juta bisa dapat TV LED baru. Alhasil si Yuna pun gacor parah karena ia berhasil mendapatkan TV baru yang tak mau hidup karena remote-nya belum diisi baterai. Bahkan melariskan TV lamanya yang biasanya dipakai talenan oleh si Lina. Tak berselang lama, datanglah si Ari Ginting ke sana untuk mengambil servisan Magic 5-nya. Bahkan sedikit merosting Yuna di depan orangnya langsung. Di sini barang saya sih buat pajangan, biar orang tahu yang di sini servis banyak. Oh gitu toh tips and trick biar kelihatan laku. Lalu Ari Ginting pun dibuat terkejut dengan harga servisan Magic 5 miliknya karena seharga 1 skin Starlight. Sampai karena tak terima, Ari Ginting yang sangat barbar ini pun langsung mengamuk sampai mengeluarkan sumpahnya. Dasar lu ya, tukang servis pemalas, tukang bersu, gua sumpahin lu bangkrut. Ada ya minion barbar gini? Gue baru tahu. Di sisi lain, Lina pun seperti biasa berjualan bubur sumsum keliling, namun bukannya buburnya laris, melainkan ia menerima roastingan dari mama yang alisnya seperti garis katulistiwa bujur timur. Setelah mengetahui kebegunalan dari Yuna yang membuat para warga kesulitan masuk surga karena cangkemnya selalu ingin menggibah tentang Yuna. Bahkan nama ini selesai merosting Lina, ia pun langsung datang ke tempat Yuna untuk menyumbangkan bacotannya juga dengan membandingkan servisan si Yuna dengan si Pendi. Mendingan servis di tempat Pak Pendi aja lah. Soalnya pelayanannya itu cepat dan murah. Hasil mendengar itu, saat pulang si Yuna pun yang berpapasan dengan Pendi seketika melakukan open war-nya. Rasain! Hingga kerangka tulang kakek yang sudah rapuh ini hampir bergeser dari jalurnya. Namun beruntung ada Pak Ustadz yang melerai mereka sebelum si Pendi terdelete dari dunia. Untung ada Pak Ustadz ya. Kalau nggak si Yuna udah satu sel sama Fredin. Sesampainya di toko, Pendi pun curhat kalau dirinya habis digedik oleh Yuna dengan jurus tinjuku tak pernah meleset. Hingga si Lina yang ada di sana mulai tak enak dengan Pendi karena udah dikasih pinjam uang, malah kena salam olahraga. Lalu si Lina yang pulang, ia pun langsung mencurahkan isi hatinya yang membuat saya bagong. Pak Fendi pulang-pulang wajahnya lebam. Apa Mas yang mukulin Pak Fendi, Mas? Aduh, pakai nanya, udah jelas-jelas Pendi bilang dia habis digedik Yuna. Dan tentunya si Yuna tak mau mengaku, bahkan langsung pergi dari sana begitu saja. Nah besoknya saat si Yuna berniat menjual seluruh barang milik customernya, geblek emang, datanglah seorang minion yang kebetulan ingin mengambil barangnya, dimana si Yuna langsung beralasan kalau tokonya habis kemalingan, dan bukannya memberi pertanggungjawaban, si Yuna malah ngasih salam Idul Fitri. Terus gimana pertanggungjawabannya? Saya mohon maaf. Belum lebaran Yun. Kemudian saat Yuna sudah menjual barang-barang para customernya, di jalan ia pun melihat toko si Pendi ramai karena para minion pada benerin alat-alat elektroniknya di sana hingga muncullah sebuah ide kebegundalan di otak Yuna. Terlebih lagi saat Yuna sampai di rumah, ia pun diberi ceramah no jutsu lagi oleh istrinya, lebih baik jualan dengan cara jujur daripada curang. Dan kalian tahu apa jawaban Yuna? Curang aja gak dapet duit, apalagi jujur. Jualan kamu aku nggak? Bener juga ya. Dia jualan bubur sumsum jujur aja kagak laku. Merasa tersepekan, si Lina pun hanya bisa diam AFK, berharap hanya ulti Eudora lah yang bisa menyadarkan kebegundalan Yuna. Nah besoknya saat Lina healing-healing menggunakan kakinya, sebuah motor dengan rangka Esa pun tak sengaja menyenggol dong. Yang ternyata dia adalah si Pendi karena rupanya sedang kebelet boker, sampai apapun yang menghadang akan diseruduk seperti banteng berbackground merah. Kalau gitu, saya antar Bu ya. Wih, baik kali Pendria langsung diantar ke Oyo.
Sedangkan di tempat Yuna, ia pun kedatangan minion gaya elit ekonomi sulit. Dimana katanya ia mau benerin radio agar terlihat seperti baru, tapi dengan harga yang sangat murah. Gimana ya, Pak? Uang Tapi gaya saya elit, Pak. Seperti anak muda zaman now pada umumnya ya. Setelah sepakat dengan harga, datang lagi seorang minion yang memberitahu kalau istri si Yuna diseruduk oleh kekuatan banteng Miusul. Alhasil mendengar itu, Yuna pun langsung cus ke tempat Pendi untuk melakukan open war dengan cangkemnya, membuat sesuatu yang tak ada menjadi ada. Kalau sampai saya tidak menutup toko saya, Bapak akan mencelakai istri saya. Dan sekarang benar. Widih, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, guys. Namun saat Pendi berkata, saya anggota banteng, Pak. Si Yuna pun seketika nyalinya ciut, tak jadi melaporkan Pendi ke kantor polisi, bahkan lebih memilih surrender dari sana sebelum terkena serudukan matador. Nah, saat malam harinya, si Pendi yang tutup toko, dari luar tiba-tiba muncullah Yuna dengan teknik hayabusanya membuka toko Pendi, di mana akibat diancam dengan kata-kata saya anggota banteng, Yuna pun langsung menebar anak-anak tikus tanpa dasinya. Wih, lihat guys, calon koruptor. Wah, saya hello guys sebelum punah. Supaya tikus-tikus ini menghancurkan kabel-kabel di sana hingga bisa menyebabkan kerugian bagi si Pendi. Ya, kameramennya dikurung sama calon koruptor. Keesokan harinya si Pendi yang baru buka, ia pun terkejut melihat banyak calon koruptor berkeliaran di tokonya. Lalu datanglah dua minion yaitu Ari Ginting dan juga temannya yang juga ikut terkejut melihat TV-nya digigit oleh koruptor. Ya, saya ganti rugi. Bapak harus ganti rugi sesuai dengan harga TV saya. Lah, kocak, belum juga dilihat rusaknya di mana TV-nya. Udah minta ganti rugi seharga TV aja. Ari. Kala itu terpaksa istrinya pun harus membagi cuannya ke Pendi demi bisa mengganti rugi kerusakan barang-barang milik para minion yang gak guna ini. Bahkan sekarang mereka pindah haluan menuju toko si Yuna, berharap di sana tak ada calon-calon tikus berdasi yang ketika sudah besar berganti skin memakai baju Shopee. Ya nggak ada dong, tikus berdasinya udah gede noh. Si Yuna suka nilap uang istri. Hari demi hari, kini kios si Pendi pun sangat sepi seperti notif WA di HP kalian. Sampai Pendi pun bertanya-tanya apa dirinya harus memulai bisnis jasa timbangan keliling lagi supaya bisa balik modal. Karena para minion yang gak guna itu menuntut Pendi untuk mengganti seluruh barang elektronik mereka seharga barang baru. Wah, udah gak berguna, gak ada akhlak juga ya minion. Sedangkan di tempat Yuna, ia pun kedatangan banyak customer termasuk para bocil FF lagi nonton di pojokan. Dimana salah satu customernya adalah si bapak ini yang kebetulan ingin menservis TV karena besok malam ada pertandingan MU versus Barcelona yang dipimpin oleh Ronaldo Wati. Di sisi lain, Pendi yang galau, ia pun tiba-tiba terkena sakit kadas kurap kutu air. Namun beruntung dengan sutradara memflikerkan Pak Ustadz ke sana, si Pendi pun bisa ditransfer ke rumah sakit dan tak jadi terbenatkan dari dunia. Pagi harinya, si bapak pun datang kembali ke kios Yuna lebih awal untuk mengambil servisan TV agar bisa menonton tendangan si Mandul. Hingga baru aja buka toko, si Yuna udah bisa bernafas lega karena pagi-pagi udah cuan parah. Dan saat Yuna niat healing, ia pun melihat istri Pendi yang ternyata menjual kiosnya untuk menutupi kerugian. Hasil mengetahui itu, si Yuna pun nambah lagi gembiranya, hampir ingin melawan NATO dengan tangan kosong, karena mulai sekarang sudah tak ada saingan lagi di kampungnya. Terlebih lagi mengetahui Pendi lagi banyak uang, Yuna pun langsung OTW ke RS untuk menagih uang ganti rugi karena menabrak istrinya. Jadinya si Pendi yang sedang tak enak badan, ia pun tiba-tiba mengalami kenaikan asam lambung sampai asam tersebut menenggelamkan jantung dan juga paru-parunya hingga Pendi pun terwastetkan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Pak Fendi. Nah, saatnya mencari Duda Pir. Malam harinya mulailah para squad Pak RT menonton pertandingan yang mendagdikduk buset mamak kayak ngerti bola aja. Dimana TV milik Pak RT ini tiba-tiba meletup seperti diskon akhir tahun. Asik, realistis banget guys. Hingga membuat para warga lari ketar-ketir menghindari ledakan kembang api dan juga ultivalir yang melanda rumah Pak RT. Nah, setelah padam, Pak Pol pun mulai menginvestigasi kasus ledakan realistis tersebut yang katanya disebabkan oleh komponen TV KW. Dan mendengar itu, si Ari Ginting pun langsung mengusulkan untuk OTW ke rumah Yuna melakukan baku hantam atas kejadian ini bersama para skuad milik Pak RT. Di tempat Yuna, kala itu ia pun sedang membetulkan satelit milik NASA.
Lalu dari atas muncullah makhluk astral yang tak sengaja menjatuhkan kencing titannya sampai membuat wajah si Yuna memerah seperti orang malu-malu kucing. Bahkan karena kejadian ini, wajah Yuna seketika terbakar, dari awalnya memerah sekarang malah ada gelap-gelapnya seperti skin Brody. Hingga hasilnya saat Ari Ginting kesana ingin baku hantam, si Yuna pun memutuskan untuk menewaskan dirinya daripada terkena tumbukan satu versus sekampung. Bawa ke dokter lah, malah megang tenggorokan, dikira mandel apa ya? Singkat cerita, saat pemandian si Yuna, para minion pun mengeluh wajah si Yuna sangat burik sampai membuat mereka begitu jijik memandikan Yuna. Namun demi dipercepatnya film ini, mereka pun akhirnya mau-mau aja hingga akhirnya si Yuna bisa dikafankan lalu bisa mengirimnya menuju neraka. Tapi beroja mau mendeliperikan Yuna, muncullah gempa bumi sampai merobohkan tiang-tiang PLN yang langsung menggeprek keranda Yuna. Hingga muncullah percikan-percikan listrik mengaliri kerana Yuna seperti Chidori Nagashi. Lalu dengan beraninya, Ari Ginting pun menyelamatkan keranda Yuna dengan membersihkan kabel listrik menggunakan kayu. Iya, tiang PLN apaan bolong kayak gini cuy? KW super ini mah. Buatan Cina. Nah, saat melanjutkan perjalanan, muncul lagi ulti Vale sebanyak 2 biji sampai sebuah mobil spek carry pun menjatuhkan giveaway-nya berupa sebuah kulkas sebagai tanda terima kasih sudah menghakimi salah satu begundal di muka bumi. Baru semasa hidupnya GB dosa ginian barang elektronik, matinya ketiban barang elektronik juga. Lawak. Karena kerananya hancur, mereka pun terpaksa menggotong Yuna seperti pasien yang suka pingsan saat lagi upacara, hingga sampailah mereka di pemakaman. Dimana beroja sampai mereka pun sudah disambut dengan bau-bau klepon, dan karena makam sudah pada sold out, Usahakan Pak, tempat yang lain Pak. Nggak ada lagi Pak Ustadz. catat tuh buat kalian tunda dulu matinya guys. Makamnya penuh soalnya. Mereka pun terpaksa mengubur Yuna di sana walaupun di dalam makam banyak cairan-cairan asam lambung. Lagi-lagi ada azab. Kala itu muncullah ulti Vale yang mengembuskan jenazah si Yuna sampai terbang padahal belum password jenazah terbang. Hingga akhirnya si Yuna tergelbuk jatuh begitu saja ke liang lahat seperti menandakan menyuruh mereka cepat-cepat mengubur si Yuna. Tapi walaupun udah dikubur, aduh, masih aja kena azab. Ini yang diazab siapa sih sebenarnya? Besok-besok nih kalau disuruh main jadi film azab, mending minta jadi MC dah. Yang kena azab figuran soalnya cuy. Oke, pesan mortality-nya di sini, dalam dunia bisnis memang selalu ada persaingan, jadi selalu kreatif dan inovatif lah dalam bekerja, serta luangkan waktu untuk belajar lebih dalam lagi, karena jika tidak, pilihannya cuma ada dua. Kalian sikat saingan kalian dengan inovasi-inovasi kalian, atau kalian sikat saingan kalian dengan cara menggediknya sampai asam lambungnya menenggelamkan seluruh organnya. Oke, saya Wisnu. Stay wag-wag guys.